Part 63. Hari ini stasiun televisi maupun surat kabar digemparkan dengan beredarnya berita mengenai kebangkrutan keluarga Sukmaja. Semua begitu heran dibuatnya karena ini terjadi begitu tiba-tiba. Bagaimana bisa keluarga Sukmaja dinyatakan bangkrut hanya dalam waktu 1 hari? Ini sangat mengejutkan. Benar sekali. Bahkan semalam Tuan Sukmaja dan putrinya hadir dalam jamuan makan malam di Hotel X. Sungguh tak dapat dipercaya. Padahal Tuan Sukmaja selalu lolos dari segala tuduhan mengenai jalur politiknya ataupun perusahaannya. Tapi sekarang mereka bangkrut dengan mudah. Entah apa yang terjadi dengan keluarga Sukmaja. Yang jelas, kita harus berhati-hati mengenai langkah apapun dalam bisnis kita. Benar, kita harus lebih memikirkan tindakan yang akan kita ambil nantinya. Sementara semua kalangan pebisnis dan politikus sedang membahas kebangkrutan keluarga Sukmaja, Tuan Sukmaja bersama istri dan juga putrinya Anggia, merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Semua bukti kejahatan telah kumusnahkan. Kasus penyuapan yang ditujukan padaku juga tidak memiliki bukti yang lengkap. Dan penggelapan uang perusahaan juga tidak ada bukti. Bagaimana ini bisa mencuat ke publik dan menyebabkan kebangkrutan perusahaan? Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau kalau harus hidup miskin dan kekurangan uang lagi. Hiks. Tuan Sukmaja sedang duduk di ruang keluarga memikirkan penyebabnya dengan kedua tangan menutupi mukanya. Sang istri hanya menangis karena dia harus hidup miskin. Sedangkan putri mereka hanya diam karena merasa bersalah. Ayah, sebenarnya, Anggia berusaha berbicara tapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Itu, ayah. Sebenarnya, katakan saja. Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Sukmaja mulai kesal karena Anggia tak kunjung berbicara. Sebenarnya, kemarin saat jamuan makan malam di hotel, aku mencoba merayu Tuan Juda dan membuat dia marah. Dia bilang dia akan menghancurkan keluargaku. Apakah itu penyebab kebangkrutan kita? Yah, Anggia bicara terbata-bata. Karena takut ayahnya marah dan benar saja. Tuan Sukmaja yang terkejut langsung berdiri dan memukul meja di depannya dengan mata yang membelalak. Apa? Bagaimana bisa kamu mengusik Tuan Juda? Apakah kamu tidak dengar kalau dia tidak suka didekati oleh sembarang wanita kecuali istrinya? Dia bicara dengan kesal dan mulai berteriak. Anggia tertunduk menahan air mata. Maafkan aku ayah. Karena aku tidak percaya akan rumor itu dan berusaha mendapatkan perhatian Tuan Juda. Aku sangat menyukainya dan kupikir kemarin adalah kesempatan yang bagus. Lagi pula dia terlihat menyukai penampilanku. Dan selama ini tidak pernah ada laki-laki yang bisa menolakku. Jadi aku memberanikan diri. Jika aku berhasil aku berniat membantu ayah. Dasar anak kurang ajar. Lihatlah gara-gara kebodohanmu. Keluarga kita sekarang jadi hancur. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Bahkan rumah ini pun akan disita. Kamu puas sekarang? Dasar anak tidak tahu diri. Tuan Sukmaja yang marah berteriak mencaci, memaki dan memukul anaknya. Anggia menangis dan bersimpuh di kaki ayahnya. Ayahku, mohon maafkan aku. Aku salah ayah. Ampuni aku. Sudahlah sayang. Maafkan dia. Dia putri kita satu-satunya. Semua sudah terjadi dan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sang ibu membela putrinya dengan suara yang serak setelah lama menangis dan membantunya berdiri. Fiu, kita harus segera meninggalkan kota ini dan memulai semua dari awal. Tuan Sukmaja menghembuskan nafas kasar setelah berhasil meredam emosinya. Anggia, kamu harus belajar dari semua ini.
Jangan sembarangan mengganggu pria. Tidak semua laki-laki bisa tunduk kepadamu. Terutama Juda. Kamu hanya akan cari mati jika kamu mengganggu dia dan istrinya. Baik ayah. Aku mengerti. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Hiks, hiks, hiks. Anggia yang sedang terisak menganggukkan kepala dan mereka mulai bersiap untuk meninggalkan kota. Dret, drut. Halo kek. Apa kabar? Ada apa kakek menghubungiku? Juda sedang berbicara melalui telepon dengan kakeknya, Wijaya Kusuma. Kakek Wijaya merupakan orang terkaya kelima dunia dan sebagian perusahaannya sudah diambil alih oleh Juda. Saat ini kakek Wijaya sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Jadi dia belum sempat bertemu lagi dengan Seren dan Juda. Kakek baik-baik saja. Sebentar lagi kakek akan kembali dari perjalanan bisnis. Dan saat kakek kembali nanti, kakek mau kamu membawa cucu menantu kakek ke rumah utama. Kakek ingin bertemu dengannya lagi. Sudah lama juga kakek tidak bertemu dengan Dirga. Baiklah kek. Nanti akan kubawa dia pulang ke rumah utama saat kakek kembali. Tapi kakek Dirga sudah kembali pulang ke negaranya bersama mama gadis. Baiklah kalau begitu. Juda mengakhiri pembicaraan setelah kakeknya memberi jawaban. Kakek Wijaya berbicara dengan tenang dan penuh wibawa. Biasanya, dia akan bersikap penuh wibawa saat di hadapan orang lain atau kantor. Tapi dia merupakan kakek yang hangat dan menyayangi cucunya bila di luar kantor atau sedang di rumah. Telepon dari siapa? Seren masuk ke ruangan Juda mengantarkan laporan tentang pembangunan hotel yang baru. Juda yang semula menghadap jendela berbalik menatap wanita pujaan hatinya yang kini mendampinginya di rumah maupun di kantor. Kakek Wijaya memintaku membawamu pulang saat dia kembali dari perjalanan dinasnya. Seren mengangguk dan memberikan sebuah dokumen. Ini adalah laporan perkembangan hotel terbaru kita yang dikerjakan oleh perusahaan Rico. Tapi ku dengar perusahaannya sedang mengalami kesulitan karena rekan kolaborasi mereka menarik investasinya dalam proyek ini dan karenanya saham mereka terus mengalami penurunan. Juda membaca dokumen dengan tenang sambil mendengarkan apa yang istrinya jelaskan. Biarkan saja perusahaan itu. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Juda mengalihkan pandangannya dan menatap Seren dengan senyum yang menawan. Apa kamu sedang merencanakan sesuatu lagi? Seren memicingkan mata dan menatap Juda dengan curiga. Tidak ada yang kurencanakan. Ada sedikit senyum di wajahnya yang membuat Seren mengernyitkan dahi saat melihatnya. Aku yakin dia memiliki sesuatu. Pikir Seren menatap sang suami. Di tempat lain Rico sedang membaca laporan keuangan perusahaannya. Dia sedang disibukkan dengan saham perusahaan yang terus mengalami penurunan setiap harinya. Andi, masuk ke ruang aku. Tidak berapa lama Andi masuk ke ruangan. Tolong selidiki tentang perusahaan yang waktu itu ingin bekerja sama dengan kita untuk proyek hotel di kota A. Saya sudah selidiki perusahaan itu dan mengajukan proposal agar mereka mau berinvestasi tapi dari perusahaan mereka menolak untuk berinvestasi di perusahaan kita. Karena sekarang mereka sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan Sanjaya Tuan. Sejak kapan perusahaan Sanjaya masuk ke negara kita? Bukankah perusahaan itu belum pernah memasuki pasar bisnis negara kita? Rico mulai bingung karena belum menemukan investor baru untuk perusahaannya. Perusahaan itu baru memasuki pasar saham negara kita Tuan. Dan mereka bekerja sama dengan perusahaan Kusuma. Rico mengangguk-anggukan kepala perlahan tanda mengerti. Jadi sekarang dua perusahaan besar di dunia sedang berkolaborasi. Rico mulai tersenyum penuh kelicikan. Entah apa yang akan direncanakannya. Kita harus bisa mendekati salah satu perusahaan itu. Kita tidak bisa mendekati perusahaan Kusuma. Tapi kita bisa coba untuk mendekati perusahaan Sanjaya. Andi,
Cari informasi lebih banyak lagi tentang perusahaan itu. Kita harus bisa mendapatkan dukungan darinya. Baik Tuan. Andi bergegas keluar dari ruangan Rico untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dia meninggalkan Rico yang sedang senyum-senyum sendiri membayangkan kerjasamanya dengan perusahaan Sanjaya. Aku pasti bisa mendapatkan dukungan dari perusahaan baru itu. Mereka sudah terkenal di luar negeri dan itu bisa jadi batu loncatan untukku mengembangkan perusahaanku di luar negeri. Saat Rico sedang menghayal tiba-tiba ponselnya bergetar. Dia mendapatkan pesan masuk dari Friska. Sayang nanti kita pergi ke butik ya. Kita fitting untuk gaun pernikahan kita. Rico hanya membalasnya dengan singkat. Baiklah. Menyebalkan. Seandainya tidak ada Friska, bisakah aku bersama Nadia? Gumam Rico dan raut wajahnya yang tadinya cerah terlihat murung setelah mendapatkan pesan dari Friska.